Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawan semuanya, kelas 7 PPAA, 5 PPAA, 5 PPAB dan juga 5 PPAC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berada di pertemuan yang ke-15 ini dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa Arab. Nah, sebelum kita menyampaikan evaluasi pembelajaran atau proses pembelajaran kita selama 1 semester ini, saya ingin kemudian memberikan rangkuman atau ringkasan singkat mengenai bagaimana kita kemudian bisa membuat bahan ajar yang menarik, yang inovatif, yang kreatif, yang kemudian bisa kita berikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Kita sudah belajar bahwa bahan ajar itu merupakan kumpulan dari materi. Jadi bahan ajar itu sifatnya lebih umum daripada materi. Di dalam bahan ajar itu ada beberapa materi yang kemudian kemarin kita kenal dengan atau dibagi dengan bahan ajar visual yang bisa kita lihat, kemudian bahan ajar audio yang bisa kita dengar, atau kombinasi dari keduanya, yaitu bahan ajar yang audio dan visual. Jadi bisa kita lihat dan juga kita bisa dengarkan. Nah, pembuatan bahan ajar ini yang kemudian perlu kita cermati adalah harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, ya. Kondisi dan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Kondisi dan kebutuhan itu bisa dalam bentuk tujuan pembelajarannya, kondisi dari peserta didik itu sendiri, dan lingkungannya dan lain sebagainya. Nah, sehingga proses pembentukan atau pembuatan bahan ajar ini bisa disesuaikan dengan itu semua, intinya di situ. Tapi kemudian yang perlu kita cermati dan perlu kita tekankan di sini juga adalah bagaimana kita bisa memperhatikan materi-materi yang kita berikan kepada peserta didik. Karena inti dari sebuah bahan ajar itu adalah materi yang benar, ya. Saya ulangi lagi, materi yang benar yang kemudian kita bisa berikan kepada peserta didik. Karena tujuan dengan adanya bahan ajar ini adalah memberikan mereka keleluasaan atau mempersilahkan mereka untuk bisa belajar bahasa Arab secara mandiri. Sehingga jika bentuk materi itu diberikan atau disajikan dengan benar oleh seorang pendidik, maka mereka bisa belajar dengan mandiri dengan benar, secara benar, tidak dalam tanda kutip tidak menyesatkan mereka dalam mempelajari materi-materi yang kita sajikan. Yang kemudian selanjutnya adalah bentuk pengembangan, ya. Bentuk-bentuk pengembangan itu dibutuhkan, dilakukan karena apa? Kemarin kita sudah membahas karena pengetahuan dan kemampuan peserta didik itu selalu berkembang, atau yang kemudian kita kenal dengan istilah dinamis, tidak statis. Jadi peserta didik kita itu selalu berkembang, yang mana contohnya dulu sifatnya lebih konvensional, sekarang mereka lebih modern, lebih mengenal aplikasi, lebih mengenal teknologi dan lain sebagainya. Sehingga kemudian bahan ajar yang kemudian kita sajikan juga sesuai dengan kondisi, keadaan, dan juga kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Lingkungan selalu berubah, keadaan selalu berubah, kondisi kita sendiri itu pun selalu berubah, dan juga kita sebagai seorang pendidik atau calon pendidik juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Jangan sampai kita kemudian tertinggal. Sehingga apa? Bentuk-bentuk pengembangan yang diberikan oleh kawan-kawan semua bisa mengakomodir semua itu, baik sifatnya konvensional maupun kemudian dikombinasikan dengan
teknologi atau hal-hal yang lebih modern sehingga lebih menarik eh, dilihat atau dipelajari oleh peserta didik itu sendiri. Nah, sebagai bahan evaluasi, kawan-kawan kemarin cukup bisa menerima materi yang saya berikan. Seperti halnya ada beberapa kelompok yang kemudian bisa mengakomodir atau mengkombinasikan buku yang dilengkapi dengan aplikasi seperti ada scan barcode, bahkan kemarin juga ada yang membuat aplikasi pembelajaran bahasa Arab. Tapi yang kemudian diperhatikan adalah sekali lagi materinya harus diperhatikan, seperti salah tulis bahasa Arabnya, bagaimana memulai nulis bahasa Arab, bagaimana ada harokat atau tidak, dan juga bagaimana eh, ketentuan-ketentuan memberikan gambar dan lain sebagainya. Sehingga apabila materi itu bisa diperhatikan dengan cermat, bisa diberikan dengan benar, bisa disajikan dengan tepat, dan kemudian juga dikombinasikan dengan teknologi-teknologi kekinian seperti adanya barcode dan lain sebagainya, maka pengembangan bahasa Arab tersebut bisa dilakukan dengan secara optimal. Jadi seperti itu ya kawan-kawan semuanya. Jadi pada intinya kita sebagai pendidik atau calon pendidik harus bisa melihat bagaimana peluang, bagaimana kondisi peserta didik yang kemudian dikombinasikan dengan zaman-zaman yang ada pada saat ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Al-afu minkum, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.